hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau yang ngomongnya pejabat, yang ngomongnya manusia mah masih ada potensi untuk bohong. Tapi kalau Allah pasti hal jazaul ihsan illal ihsan, udah pasti dibalas. Kalau nggak dibalas sama manusia, makanya jangan sakit hati ya. Dengan adanya ayat ini, ayat hiburan sebetulnya. Kalau kita berbuat baik, nggak dibalas sama manusia, jangan sakit hati. Kebaikan kita pasti dibalas. Kalau nggak sama manusia, sama Allah. Dan Allah sebaik-baiknya sang pemberi pembalasan. Kalau kita mengharap sama manusia balasan ya, yang pertama belum tentu dapat. Kalaupun dapat sedikit, udah sedikit kecewa. Tapi kalau kita mengharap balasan sama Allah, udah pasti dapat yang pertama. Yang pertama udah mah dapat, yang kedua banyak, udah mah banyak, kaget, gitu kan? Kenapa kaget? Karena kebaikannya nggak cuma satu. Kebaikan satu kita lakukan, dibalas sama Allah kebaikan yang banyak. Dari ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas 10 kali kebaikan daripada amalnya. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang berbuat kejahatan, dibalas seimbang sesuai dengan kejahatannya. Baik banget Allah ya. Kita berbuat baik 1, dibalasnya 10. Berbuat jahat 1, buruk 1, dibalasnya sama 1 banding 1. Beda sama saya. Orang berbuat baik sama saya 1, saya balas 1 sama. Apalagi kalau soal kondangan, berapa dia ngondangin kita, berapa? Buka amplopnya, buka. Pas dibuka gocap. Catat dia gocap. Nanti kalau pusat manan kondangan jangan lebih dari gocap. Bukan di sini mah nggak ada ya. Di sono. Cuman di sono pindahan dari sini. Itu kalau sama manusia, 1 kebaikan dibalasnya 1 keburukan dibalasnya 10 keburukan. Itu manusia. Tadi Bang Andre ketoyor, itu pun nggak sengaja. Saking emosinya, pengen ngebales, yang tadinya mau noyor balik malah nonjok. Itu manusia. Tapi Allah enggak, 1 kebaikan dibalasnya 10 kebaikan. Nggak nyampe di situ, bukan cuma 10, lebih 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berbuat baik. Kalau di sini Allah perumpamakan orang yang berinfak. Tapi bisa juga dengan perumpamaan amal-amal yang lain. Kita jadiin umum aja. Perumpamaan orang-orang yang berbuat baik di jalan Allah, amalnya baik, diumpamakan seperti sebutir biji. Kenapa nih? Kita diajak mikir sama Allah. Kenapa perumpamaannya sebutir biji? Bukan sebuah nangka, duren apalagi duren. Kenapa cuma sebutir? Ya karena artinya apa? Sekecil apapun amal kebaikan kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia kan enggak, manusia mau ngebalas semua sesuai dengan kadarnya aja lah. Tibang beras doang, begitu kan? Ada kadarnya manusia kalau mau balas, tapi kalau Allah enggak, sebutir aja sama Allah dibalas tuh. Perumpamaan orang yang berbuat baik, kata Allah, seperti 1 butir yang kecil, sebutir biji. Dari 1 butir biji tadi tumbuh 7 dahan. 7 tangkai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap tangkainya ada 100 butir. Berapa itu? 700 butir. Berawal dari mana? Berawal dari 1 butir yang kecil banget. Tapi bisa dibalas 700 butir sama Allah. Dan Allah lanjutkan ayatnya dengan begitu romantis. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan aku, kata Allah, akan melipat gandakan lebih dari itu, nggak ada lipatannya. Ya Allah. Ya, makanya ya lakukan. Kalau kita nyenengin Allah, nyenengin Rasulullah gampang, nggak banyak syarat. Kecuali kalau nyenengin saya, nyenengin Bang Andre, nyenengin manusia, syaratnya banyak. Tapi kalau nyenengin Allah, nyenengin Rasulullah, nggak banyak syarat. Sekecil apapun nyampe dan bisa membuat Rasulullah seneng, girang sama kita. Termasuk duduknya kita hari ini, amal soleh kan. Soleh bahasa Arab, bahasa kitanya mah baik. Kita duduk pagi ini emang baik apa buruk?
baik, biar kata nyender ge, kagak bawa pulpen, kagak bawa pen, buku, nyender, kagak ngap. Udah biarin teh, jangan diangkat lagi punggungnya, biarin, nyender aja. Emang udah kebagiannya di situ, nggak bisa digeser tuh tiang. Yang nyender sini wajahnya udah malu gini, ya Allah. Mau digeserin kagak bisa nih tiang. Dari awal saya datang, jangankan saya Bang Andre, la ilaha illallah, udah merem dia. Pas bangun terakhir, pas muhasabah, pas sholawat, sallallahu ala Muhammad. Udah gitu pahalanya sama kayak melek dari awal. Tau gitu saya merem dari awal Ustaz. Itu enaknya jadi umatnya Nabi Muhammad, ya, sekecil apapun dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan balasan bagi sebuah kebaikan pula wa ziyadah, ada tambahan daripada rewardnya, ada bonus. Tuh. Makanya ya Allah, bulan Muharram ini manfaatkan untuk berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Kemarin tuh yang namanya kehidupan punya algoritma, sebagaimana dunia nyata, dunia maya, dunia nyata juga punya algoritma. Apa yang saya like hari ini, misalnya saya like postingan yang kagak pakai baju, sapi, kambing, kan nggak pakai baju. Iya, kemana ngomong itu teteh mikirnya? Iya, coba ge, sapi, kambing emang ada pakai baju? Overthinking kita jadinya. Kita like hari ini, coba kemarin pas lagi dekat-dekat Idul Adha, kok munculnya kambing, sapi, padahal kita nggak nyari kan? Karena ternyata Mbah Google ini ngerekam apa yang kita omongin kan. Makanya misalnya kalau udah nikah nih, punya suami, HP-nya misalnya ke kamar mandi ditinggal, jangan diperiksa, percuma, sakit hati. Mending ambil duit, tambahan duit belanja, kajian Ustadz Adi Hidayat tentang istri, memuliakan istri, ntar muncul deh. Begitu. Kambing, sapi muncul kan pas kemarin, sekarang udah nggak ada tuh di explore saya. Kenapa? Algoritma. Apa yang saya like hari ini, maka akan muncul postingan serupa 3 hari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan. Hidup juga begitu. Kebahagiaan yang kita rasakan saat ini mungkin dan bisa jadi karena efek kita pernah membahagiakan orang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Dan sedih kita saat ini, sakit kita saat ini bisa jadi kita rasakan sebab apa? Kita pernah menyakiti orang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Itu yang namanya algoritma kehidupan. Dan kemana ada kisah seorang pedagang mie ayam sama tukang apa kemarin? Tukang obat kan? Si tukang obatnya sebelah kiri, mie ayamnya sebelah kanan. Nah, ada jalan melintang di tengah. Tiba-tiba ada seorang anak lari masuk ke toko obat. Dia ngambil obatnya, dia nyolong sama si engkohnya, engkohnya dikejar. Begitu mau dipukul, kata tukang mie ayam, udah lepasin. Berapa sih harganya, saya bayar sini? Sekian dibayar, udah lepasin, biarin. Bisa jadi tuh anak emang lagi butuh banget sama obatnya. 10 tahun, 20 tahun berlalu, terus masa berlanjut, anaknya tuh bertumbuh kembang, tukang mie ayamnya alhamdulillah istiqomah jualan mie ayam. Jadi bukan cuma ibadah istiqomah, mie ayam juga bisa istiqomah. Nah, 20 tahun berlalu, ketika lagi jualan itu tukang mie ayamnya ambruk. Ternyata sakit, pingsan, ada penyakit kronis di dalamnya, dan juga ada indikasi stroke. 2 minggu dirawat di rumah sakit. Begitu mau pulang nih tukang mie ayam ngomong sama anak sama bininya, gimana kita bayar ya, ini kagak ada duitnya. Yang mana kagak ada duitnya, kita gimana cara bayarnya? Nggak lama si dokter masuk, maaf bapak, saya tadi nggak sengaja dengar ucapan obrolan bapak sama anak sama istri tentang kekhawatiran dana. Jangan khawatir bapak, rumah sakitnya sudah dibayar. Siapa yang bayar? Kan bapak sudah bayar. Kapan saya bayar? Rumah sakit ini sudah bapak bayar 20 tahun yang lalu. Ternyata dokter yang nanganin bapak itu adalah anak kecil yang dulu ditolong sama tukang mie ayam. Itulah yang namanya algoritma kehidupan. Jadi mau kapanpun kita berbuat baik, lakukan, dan balasannya kapan nanti terserah Allah. Sama keburukan juga begitu. Makanya kalau mau berbuat yang kagak baik, mikir. Kalau nggak sekarang, minggu depan ya 3 tahun, 10 tahun ke depan pasti balik kepada kita.